Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursini Sumi Jawina, mahasiswi akuntansi semester 6 Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu profesi akuntan. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu jasa assurance dan non-assurance. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen resiko dan penerapannya. Selamat menonton. Pengertian akuntan. Profesi akuntan adalah profesi yang menunjukkan tentang kepercayaan dan profesionalisme. Sama halnya dengan dokter dan profesi lain, akuntan juga diharuskan mematuhi etika dan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beberapa standar akuntansi yang digunakan. Salah satunya adalah IFRS, International Financial Reporting Standards, yang secara global juga digunakan banyak negara lain. Secara harfiah dan legalitas, akuntan diartikan sebagai sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada orang sarjana yang telah menempuh pendidikan ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi yang telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Ketentuan mengenai praktiknya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, yang mensyaratkan bahwa gelar tersebut hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, tidak sedikit orang berlomba untuk menjadi akuntan profesional, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar. Sebagian besar masyarakat mungkin memiliki pandangan bahwa profesi akuntan hanya ada dalam perusahaan bisnis saja, dan menurut mereka, semua jenis pekerjaan akuntan adalah sama. Jenis yang pertama ini juga dikenal dengan nama akuntan internal. Mereka terikat dan bekerja di sebuah perusahaan. Tugasnya adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun anggaran, menghandle masalah perpajakan, melakukan audit internal, hingga menyusun laporan keuangan baik dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang nantinya laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk audit eksternal. Akuntan perusahaan haruslah orang yang memiliki ketelitian yang tinggi karena perusahaan bergantung kepada dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Akuntan perusahaan sangat dianjurkan menggunakan aplikasi akuntansi dalam membuat laporan keuangan perusahaan dan menyediakan laporan pendukung lainnya. Berikutnya adalah akuntan publik, layaknya freelance writer di mana ia tidak terikat dengan perusahaan manapun dan hanya memberikan jasa sesuai dengan pembayaran yang diberikan. Maka ini juga berlaku untuk akuntan publik, bekerja dengan bebas dan seringkali memiliki atau mendirikan kantor. Jadi pihak-pihak yang membutuhkan jasanya bisa langsung menghubungi kantor tersebut untuk menjalin kerjasama. Tugas mereka adalah melakukan audit atau pemeriksaan, menyediakan jasa perpajakan, hingga memberikan konsultasi manajemen. Profesi ini akan menghasilkan berbagai macam jasa kepada masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi 1. Jasa assurance, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Biasanya dikenal juga dengan disebutkan jasa audit. Yang kedua adalah jasa atestasi, yaitu jasa yang berhubungan dengan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam suatu hal yang material dengan kriteria yang diterapkan. Jasa atestasi termasuk salah satu jasa assurance. Yang ketiga adalah jasa non-assurance, yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-assurance yang dihasilkan adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Yang ketiga adalah akuntan pendidik. Sesuai dengan namanya, jenis ini bertugas di ranah pendidikan, memiliki lingkup tugas seperti melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi.
mengajar di institusi pendidikan, hingga menyusun kurikulum pendidikan akuntansi yang digunakan di perguruan tinggi. Meski memiliki tugas utama sebagai pendidik, namun tidak sedikit dari mereka yang merangkap pekerjaan lain, seperti contohnya dengan membuka praktik jasa pembuatan pembukuan dan lain sebagainya. Dengan pembelajaran ini, diharapkan para peserta didik dapat mengerti bagaimana cara belajar akuntansi dengan mudah dan menyenangkan. Walaupun terkesan tanggung jawab, pekerjaannya adalah yang paling ringan dari jenis pekerjaan lainnya. Tapi seorang akuntan pendidik harus memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Mengapa? Karena selain memberi pengetahuan tentang akuntansi kepada peserta yang dididik, juga bisa menjadi inspirasi kepada orang lain, terutama peserta didiknya, dalam menentukan jenis pekerjaan akuntansi pendidik ini. Yang terakhir atau yang keempat, akuntan pemerintah. Jenis yang terakhir ini bekerja di lembaga pemerintahan. Beberapa contoh lembaga pemerintahan yang memiliki profesi ini di dalamnya adalah BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemerintah mempunyai standar akuntansi yang berlaku khusus untuk pembukuan pemerintahan. Khusus profesi ini dibutuhkan pengetahuan khusus tentang metodenya, pencatatannya, karena agar berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Anggota pemerintah juga sebaiknya mengetahui tentang peraturan-peraturan yang ada dalam lembaga dia bekerja, serta juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah. Biasanya peraturan atau kebijakan itu berhubungan dengan pekerjaannya dalam menjadi akuntan pemerintah. Dengan mengetahui peraturan atau kebijakan tersebut akan menjadi dasar yang bagus untuk melakukan pekerjaannya di pemerintah pusat atau daerah yang dia jalankan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu jasa assurance dan non-assurance. Yang pertama adalah jasa assurance. Jasa assurance adalah jasa seorang profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan. Profesional yang menyediakan jasa assurance harus memiliki kompetensi dan independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksanya. Jasa semacam ini dianggap penting karena menyediakan jasa assurance bersifat independen dan dianggap tidak biasa berkenan dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa assurance untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Salah satu jasa assurance yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa assurance di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Audit atas laporan keuangan histori, yang mana dalam suatu audit atas laporan keuangan histori manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di AAP. Audit atas laporan keuangan ini adalah suatu bentuk jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit ini merupakan jasa assurance yang paling umum diberikan oleh KAP. Yang kedua adalah atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Di Amerika Serikat, untuk sebuah atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, manajemen menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria yang sudah dimapan. Nomor 3 adalah telaah atau review atas laporan keuangan historis. Untuk review atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang terhadap review atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit bukti yang diperlukan. Yang keempat adalah jasa atestasi mengenai teknologi informasi.
Untuk atestasi mengenai teknologi informasi, manajemen mengeluarkan berbagai asersi tentang reliabilitas dan keamanan informasi elektronik. Pertumbuhan teknologi internet dan perdagangan elektronik e-commerce telah menciptakan permintaan akan jenis-jenis assurance ini. Banyak fungsi bisnis seperti pemesanan dan pembayaran sekarang dilakukan melalui internet atau secara langsung antar komputer dengan menggunakan Electronic Data Interchange atau AD, biasa kita baca ADI. Oleh karena itu, transaksi dan informasi dipakai bersama secara online dan real time. Para pelaku bisnis meminta kepastian yang lebih tinggi lagi mengenai informasi, transaksi, dan sistem pengamanan yang melindunginya. Web Trust dan Sync Trust adalah jasa-jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan asuransi. Yang kelima adalah jasa atestasi lain akuntan publik, memberikan banyak jasa atestasi lainnya yang kebanyakan merupakan perluasan alami dari audit atas laporan keuangan historis karena pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya. Dalam setiap kasus, organisasi yang diaudit harus menyediakan sebelum akuntan dapat memberikan atestasi. Sebagai contoh, apabila bank meminjamkan uang kepada suatu perusahaan, maka perjanjian pinjaman itu mungkin mengharuskan perusahaan menugaskan seorang akuntan untuk memberikan kepastian tentang ketaatan perusahaan pada ketentuan keuangan menyangkut pinjaman. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian atau bisnis organisasi. Manajemen risiko ini berfungsi untuk mengawal pencapaian tujuan tanpa harus menanggung kerugian yang tidak diinginkan. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan penyusun laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT, pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Jasa konsultasi diatur dalam standar jasa konsultasi. Jasa konsultasi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini. 1. Konsultasi atau consultation. 2. Jasa pemberian saran profesional. Yang ketiga, jasa implementasi. Yang keempat, jasa transaksi. Yang kelima, jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah jasa produksi. Lalu bagaimana dengan penerapannya? Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara 1. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas operasional bisnis sekaligus mengatur tanggung jawab hukum. Yang ketiga, melindungi perusahaan maupun lingkungan sekitar dari resiko kejadian yang merugikan. Yang keempat, memberikan proteksi untuk semua orang dan aset yang terlibat dalam resiko berbahaya. Yang kelima, membantu menetapkan kebutuhan asuransi perusahaan sehingga bisa meminimalkan premi yang tidak penting. Pengelolaan risiko pada suatu perusahaan adalah suatu keharusan, terutama di zaman sekarang, di saat semua berubah dengan cepat. Jika kalian tidak bisa mengelola risiko dengan benar, bisa dipastikan bahwa bisnis yang kalian jalankan dalam bahaya. Menjadi adaptif terhadap perubahan juga merupakan salah satu solusi terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini akan membedakan kalian atau Anda apakah perubahan berdampak negatif atau positif pada bisnis yang kalian jalankan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.